Semua orang memikirkan orang lain. Semua orang memikirkan orang lain supaya Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong kita kalau kita menolong saudara kita. Ya, sudah, duduk. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan, dalam kehidupan manusia ini yang paling penting adalah meluruskan kefahaman. Kita mau ke Madiun, tapi kefahaman kita keliru. Madiun itu di barat, maka kita tidak akan sampai ke Madiun. Betul nggak? Kalau kita ini salah paham urusan teknologi, maka kita akan mendapatkan kerugian urusan teknologi. Kita punya kefahaman mengenai listrik keliru, ya kayak konslet terbakar. Kalau kita ini salah paham mengenai makanan, ini racun kamu anggap obat kamu anggap racun, maka kamu akan mendapatkan kerugian dalam bidang makanan. Kalau kamu salah paham mengenai presiden kamu kira kuli kamu kira presiden, bagaimana? Kamu akan dapat masalah. Kamu akan mendapatkan masalah dengan presiden. Tapi salah paham yang paling gawat, paling bahaya, paling fatal, yaitu salah paham mengenai ketuhanan. Kalau orang itu tidak paham mengenai Tuhan, mengenai la ilaha illallah, resikonya bukan masalah kesehatan, resikonya bukan masalah politik, resikonya bukan masalah ekonomi, resikonya dia akan kena marahnya Tuhan. Dan kalau sudah kena marahnya Tuhan, dia akan ke neraka selama-lamanya. Nggak akan ada yang bisa nolong. Ayahnya nggak bisa nolong, ibunya nggak bisa nolong, partainya nggak bisa nolong, negaranya nggak bisa nolong, dokter nggak bisa nolong, semua makhluk nggak akan bisa nolong kalau Allah sudah marah kepada seseorang. Maka kita harus punya kefahaman yang benar mengenai la ilaha illallah, bahwa yang menciptakan alam semesta ini hanya Allah. Manusia tidak pernah menciptakan apa-apa, walaupun kerikil satu nggak pernah, walaupun selembar rambut nggak pernah. Semua ciptaan Allah. Dan yang berkuasa di alam semesta ini hanya Allah, bukan manusia yang berkuasa. Yang menciptakan manusia yang berkuasa, bukan raja-raja yang berkuasa. Yang menciptakan raja-raja yang berkuasa, bukan negara-negara yang berkuasa. Yang menciptakan negara-negara yang berkuasa. Ini iman. Kalau orang nggak ada iman, perasaannya yang berkuasa manusia. Kalau manusia berkuasa nggak akan mati. Manusia itu apa? Asalnya setes air mani, jadi bayi, jadi manusia, mati. Manusia tidak punya kuasa. Hanya Allah yang berkuasa.
Hanya Allah yang menentukan. Inilah bagian dari makna la ilaha illallah. Diulang-ulang. Ayo bikin halaqah 3344. Semua mengulang-ulang. Cari pasangan, orang lama dan orang baru. Jangan orang lama kumpul orang lama. Lihat kiri kanan, berpasangan. Orang lama cari orang baru. Jangan orang lama ketemu orang lama. Orang lama cari orang baru. Semua dilatih bicara. Kita latih mendengar, latih bicara. Jangan orang lama berhadapan dengan orang lama, cari orang baru. Banyak orang baru di sini. Yang putri juga begitu, diatur sebaik-baiknya majelisnya. Ustazahnya berbaur dengan santri putri, sanlat putri, berpasang-pasangan. Yang baru dilatih bicara. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini ditanamkan betul dalam hati. Ini masalah kepahaman yang penting ini. Kalau kamu nggak paham kimia, fisika, biologi, matematik, risikonya apa ya? Kamu akan dikeluarkan dari sekolahan. Kalau nggak paham iman ini, risikonya dikeluarkan dari surga masuk neraka. Nah. Dan bukan sehari dua hari, selama-lamanya kalau nggak paham ini. Maka penting nggak ini? Penting ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pendengaran kepada hamba-hambanya. Dialah yang telah memberikan pendengaran pada manusia, kepada binatang-binatang, kepada makhluk-makhluknya yang Allah kehendaki. Maka pasti Allah Maha mendengar. Allah mendengar apa saja yang ada di alam semesta ini. Didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lirih, yang keras, semua didengar oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penglihatan kepada kita dan kepada hamba-hambanya yang lain. Pasti Allah Maha melihat. Allah melihat segala-galanya yang di bumi, yang di langit, yang di dunia, yang di akhirat. Semua Allah Maha tahu, Maha melihat. Maka kita ini harus selalu merasa didengar oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah.
Allah SWT yang memberikan pengetahuan kepada hambanya. Kamu itu tahu ini, tahu itu karena Allah yang memberitahu. Kalau Allah nggak pasang kamu otak, kamu akan jadi orang goblok, sinting, nggak tahu apa-apa. Maka tentu Allah Maha tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi besok, 100 tahun yang akan datang, 1.000.000 tahun yang akan datang, selama-lamanya Allah tahu semuanya. Allah yang Maha Rahman, Dialah yang menjadikan seorang ibu sayang kepada anaknya. Induk ayam mau merawat anaknya. Siapa yang menciptakan perasaan sayang kepada ibu itu? Allah. Ibu tidak punya hati, Allah yang kasih hati. Tentu Allah Maha kasih sayang. Maka kalau kita tahu begitu, Allah Maha mendengar, kita merasa didengar senantiasa oleh Allah. Allah Maha melihat, senantiasa kita merasa dilihat oleh Allah. Allah Maha tahu segala-galanya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, sehingga kita ini senantiasa setiap saat senantiasa ingat kepada Allah, adab kepada Allah, tidak berbuat seenaknya. Walaupun kamu di tengah hutan, Allah tahu. Walaupun kamu di masjid, tahu. Kamu itu mementingkan agama, tidak, Allah tahu. Allah tahu segala-galanya. Maka ini tanamkan dalam hati. InsyaAllah diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Allahus Samad. Allah lah hajat kita yang sebenarnya. Kita ini ke sawah, perasaan kita berhajat kepada sawah. Sebetulnya tidak. Kita ini berhajat dengan pertolongan Allah yang ada di sawah. Kalau Allah tidak menciptakan sawah, Allah tidak menciptakan air, Allah tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada sawah? Tidak. Maka hajat kita ini sebetulnya kepada Allah. Kita merasa hajat dengan kasih sayangnya ayah dan ibu kita, sebetulnya tidak.
hajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan kasih sayang dalam hati ayah dan ibu kita. Hajat kita itu kepada Allah. Kita makan obat, perasaan kita hajat kepada obat, sebetulnya tidak. Hajat pertolongan Allah yang Allah turunkan di dalam obat. Kalau kamu minum obat, Allah tidak tolong, nggak akan sembuh. Kalaupun sembuh, kalau Allah nggak tolong, nanti kalau sembuh, sehat, naik sepeda motor, ngebut, nabrak truk, malah ngerusak. Pokoknya kalau nggak ditolong oleh Allah itu celaka, apapun yang terjadi celaka. Maka hajat kita sebenarnya kepada Allah. Maka kita ke ladang hatinya kepada Allah, kita ke sekolahan hatinya kepada Allah. Kamu tuh di sekolahan hajatnya bukan pada ijazah. Hajat kamu di sekolahan itu pertolongan Allah, barokah Allah yang Allah turunkan ke dalam ijazah kamu. Walaupun punya ijazah gede, besar 1 meter, kamu pikul ke kantor-kantor, kalau Allah nggak tolong nggak akan diterima jadi pegawai. Nganggur ijazahnya makan rayap. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hati kita kesewalan kepada Allah, ke rumah hatinya kepada Allah, kemana aja hatinya kepada Allah. Ini diantara makna Allahus Samad, la ilaha illallah. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kamu hajat kepada sepeda motor, sebetulnya bukan pada sepeda motor, hajat kepada Jepang yang membuat sepeda motor. Keliru lagi, masih bukan hajat pada Jepang, hajat pada yang menciptakan Jepang, kepada Allah. Hajat kita yang kepada Allah terus sebetulnya. Cuman karena goblok kita ini, perasaan kita hajat kepada makhluk. Hajat kita kepada Allah, bukan kepada makhluk, kepada yang menciptakan makhluk. Bukan kepada dunia, kepada yang menciptakan dunia. Bukan pada kesehatan, pada yang menciptakan kesehatan. Bukan pada manusia, kepada yang menciptakan manusia. La ilaha illallah. Ulang.
Taqabbalallah, jazakumullah. Kalau kamu faham perkara ini, tandanya apa? Bukan tandanya bisa mengulang. Kalau bisa mengulang, tandanya hafal kamu. Tapi kalau tandanya paham, bukan mengulang. Tandanya paham, senantiasa ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, ini tandanya paham. Kalau bisa mengulang, tandanya hafal, bukan tanda paham. Di mana saja ingat pada Allah, di mana saja taat kepada Allah. Supaya kita bisa taat kepada Allah, bagaimana caranya? Kita ini tidak pernah berhubungan langsung dengan Allah. Allah telah mengirim utusannya, nabinya, manusia yang termulia, terhebat, teristimewa, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, untuk memberitahu kepada kita apa yang disukai oleh Allah, apa yang tidak disukai oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita harus punya kefahaman yang benar mengenai yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Baginda Nabi itu manusia yang dipilih oleh Allah. Manusia, tapi manusia tidak seperti umumnya manusia. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Baginda Nabi Muhammad itu adalah manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau ini seperti batu intan, yang lain adalah batu kali. Beliau ini punya macam-macam keistimewaan. Semuanya istimewa beliau ini. Keringatnya saja wangi melebihi kasturi. Wajahnya ganteng bercahaya. Kalau beliau berjalan dinaungi oleh awan. Kalau beliau berjalan, pohon-pohon pun menunduk hormat. Binatang-binatang pun hormat. Orang melihat baginda Nabi pertama langsung mesti terkesan dan cinta. Kecuali orang yang hatinya ada setannya, kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu. Kalau orang hatinya normal, melihat Nabi pasti tertarik. Ada seorang ulama Yahudi di Madinah, yang namanya Abdullah bin Salam. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau melihat Nabi. Oh, orang wajahnya seperti ini tidak mungkin bohong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam, belum mendengar apa-apa. Baginda Nabi ini orang yang sangat-sangat istimewa. Beliau ini dibimbing langsung oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Semua perkataan beliau adalah dari wahyu Allah. Maka kita ikuti beliau, kita cintai beliau, zahir batin, itulah jalan kita menuju ridha Allah. Diulang.
ini enggak ikut gimana ini? Inilah. Ikutkan. Ikut. Kalau kita ikut berbicara nanti mikir sehingga mancep. Kalau diam saja kurang. Nabi menyuruh kita berbicara, qulu la ilaha illallah. Tidak suruh dengar tapi bicara. Semua ikut bicara. Taqabbalallah, jazakumullah. Anwar, kamu masuk situ. Belakangnya merah itu. Masuk situ. Semua bicara ya. Bicara ini penting. Nabi mengatakan hati tidak akan lurus kalau mulut tidak lurus. Hati tidak akan lurus kalau mulut tidak lurus. Hadis ini bukan dari saya. Maka untuk meluruskan hati itu diantaranya loh adalah meluruskan mulut. Nanti kalau mulutnya lurus, hatinya lurus. Kalau diam aja nanti kurang. Insyaallah ya. Baginda Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan ajarannya dari Allah ini kepada murid-muridnya yang pertama, yaitu para sahabat. Dan para sahabat telah menyampaikan ajaran ini kepada orang-orang setelahnya. Akhirnya ajarannya itu dirangkum, dicatat, didata komplit oleh tokoh-tokoh para ulama yang terbesar 4. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini bukunya tersusun rapi, komplit sampai sekarang. Kemudian dipelajari oleh para ulama-ulama yang ahlinya turun-temurun sampai sekarang. Maka kalau ingin tahu ajaran Nabi harus melalui para sahabat. Tapi para sahabat juga kita nggak tahu. Untuk mengetahui kehidupan para sahabat kita harus rujuk kembali kepada para imam. Untuk tahu para imam, kita ini harus rujuk kepada para ulama-ulama yang ahlinya, harus ngaji. Inilah agama ini. Strukturnya itu. Kalau nggak lewat ulama, lewat imam, lewat sahabat sampai Nabi, itu bahaya besar. Mesti banyak kelirunya. Harus melalui jalur ulama, para imam, para sahabat kepada Nabi. Ini baru benar. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, Presiden, baru benar. Kalau ngurus KTP ke Istana Merdeka, nanti pentungi orang kamu. Bayar pajak ke SBY, kamu goblok sinting kamu itu. Bayar pajak ke SBY. Ya, begitu juga kalau orang itu langsung pada Nabi tidak melalui jalur ini, nanti banyak kelirunya. Harus ikut jalur, insyaallah. Diulang. Anwar, ke sana. Timur.
gantian bicara, pelajarnya yang bicara. Yang putri juga begitu, dilatih pelajar sanlatnya bicara, bukan hanya mendengarkan. Dilatih pelajar sanlat untuk bicara. Semua latihan bicara. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini sedikit pengenalan. Kalau orang Indonesia, ya, orang Indonesia, orang Mesir, orang Yaman, kebanyakan itu mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau orang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Turki, kebanyakan mengikuti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau orang Maroko, Tunis, Aljazair, orang-orang Arab yang sebelah barat, kebanyakan mengikuti Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau orang Saudi, kebanyakan mengikuti Imam Ahmad bin Hambal. Dan ini semua ada rangkuman daripada kehidupan sahabat dari Nabi SAW. InsyaAllah, diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kalau kamu bertanya kepada seorang ustaz, Ustaz, kamu ikut imam siapa? Oh, saya itu langsung Quran hadis. Wah, Ustaz, ini meragukan, Ustaz. Meragukan gimana? Quran masih ada, hadis ada. Tapi kamu memahami Quran hadis tidak lewat orang-orang ahlinya, meragukan, bahaya ini, Ustaz. Saya mau tanya, Ustaz, kalau ada dokter saya tanya, kamu belajar kedokteran di UNS, di UI, di UGM atau di mana? Enggak. Saya belajar kedokteran, belajar sendiri. Oh, bahaya, Ustaz. Ini nanti bisa obatnya banyak keliru, bisa mampus saya nggak berani berobat pada dokter seperti itu. Kalau Ustadz tidak mau ikut imam, saya nggak berani belajar sama Ustadz. Bahaya, nanti menyesatkan Ustadz ini. Loh, begitu? Iya. Siapa yang bilang? Itu di Temboro bilang begitu itu. Dan itu masuk akal itu. Kalau nggak begitu nggak masuk akal. Nggak ikut struktur. Titik. Diulang.
Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian kefahaman yang ketiga yang sangat penting atau rukun iman yang ketiga adalah kefahaman mengenai negeri akhirat. Bagaimana kefahaman negeri akhirat? Setelah dunia ini akhirat, kehidupan belum selesai. Setelah dunia ini akhirat, mati itu bukan selesai, mati itu permulaan kehidupan akhirat. Mati itu berpindah dari dunia ke akhirat, bukan selesai. Selesai bagaimana? Masih orang banyak yang soleh belum terbalas, banyak orang penjahat dikira pimpinan, banyak maling belum konangan, belum selesai. Allah punya hari pengadilan, namanya hari akhirat, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Kamu pernah ke Amerika? Belum pernah. Tapi kamu percaya ada Amerika? Percaya. Kenapa? Karena ngomongnya orang-orang, karena berita dari orang-orang. Kalau kamu punya teman di SMK kamu tidak percaya kalau Amerika datang, kalau Amerika ada, kira-kira gimana? Mesti kamu anggap aneh ini, orang tolol betul nih. Nah, oleh karena Allah Ta'ala yang membawa berita mengenai adanya akhirat ini bukan orang biasa, para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah, semua membawa berita setelah dunia ini adalah akhirat. Maka kita harus yakin mengenai akhirat itu melebihi yakin kita kalau ada Amerika, kalau ada Jepang, kalau ada Korea, walaupun kita belum pernah lihat. Insya Allah kamu mau kemana? Mau ke akhirat. Semua orang mau ke akhirat. Dunia ini baru fase pertama. Orang itu dilihat akhirnya, jangan awalnya. Orang boxing tinju, ronde pertama menang, ronde kedua menang, ronde ke-10 KO, nggak ada gunanya. Sekolah kelas 1 ranking 1, kelas 2 ranking 1, kelas 3 nggak lulus, nggak ada gunanya. Di dunia jadi raja, jadi menteri, jadi orang kaya, jadi profesor, jadi doktor, teknokrat, setelah itu dari intip neraka, nggak ada gunanya. Maka yang penting itu akhirnya, itu yang dipikirkan oleh orang yang cerdas. Siapakah orang yang cerdas? Orang yang memikirkan akhir, memikirkan akhirat. Kalau orang itu tidak memikirkan akhir, itu seperti orang bangun rumah di tengah jalan. Dibangun rumah tengah jalan. Begitu jadi, mobil datang, bongkar. Bikin rumah tengah jalan, goblok. Begitu juga kalau kita ini mikir dunia saja, sedangkan dunia ini jalan menuju akhirat. Nggak mikir akhirat, maka kita ini nanti jadi goblok. Orang yang pikirnya dunia saja itu seperti kodok nang ngisor batok. Perasaannya pinter, sebetulnya goblok. Orang yang maju, orang yang memikirkan setelah dunia ini apa. Insyaallah. Ulang.
Taqabbalallah, jazakumullah. Masyaallah. Masyaallah, masyaallah. Ini ilmu penting ini, kamu perhatikan betul ini. Kalau ini nggak paham, bahaya besar mengancam kita. Kemudian yang keempat, kefahaman mengenai kitabullah Al-Quran. Allah telah mengirimkan kepada kita surat namanya Al-Quran. Yang surat ini dijaga oleh Allah, tidak bisa dipalsukan sampai hari kiamat. Allah gerakkan beribu-ribu orang, bahkan ratus-ratus ribu orang untuk menghafalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran nggak bisa dipalsukan. Lain dengan Bible, Injil, dipalsu sudah. Paus Paulus pun tidak hafal Bible, Injil itu, nggak paham, nggak hafal. Kalau di Tenggoro umur 10 tahun hafal Quran banyak. Apalagi di India penuh orang hafal Quran, di Mekah, di Madinah, di mana-mana orang hafal Quran. Di Temboro ini lebih dari 1000 orang hafal Quran. Nah, ini termasuk keanehan Al-Quran, kok bisa dihafal begitu tebal itu. Ini memang keistimewaan yang Allah berikan kepada Al-Quran. Maka kita ini harus mengagungkan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tapi belajar Al-Quran tidak akan mungkin kecuali melalui Rasulullah SAW. Memahami Rasulullah tidak mungkin kecuali mengenai dengan kehidupan para sahabat. Mengikuti kehidupan sahabat tidak mungkin kecuali melalui para imam. Memahami para imam itu juga tidak mungkin kecuali kita ngaji kepada ulama-ulama yang ahlinya. Ulang lagi tadi. Ulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Ada ribuan kitab tafsir untuk menjelaskan isi Al-Quran. Wah, dan ini pembicaranya panjang sekali, supaya orang itu nggak keliru dalam memahami Al-Quran gitu. Kemudian mulaikan kefahaman yang kelima yang harus kita tahu betul, kefahaman mengenai adanya malaikat Allah. Ini ada berita dari Rasulullah, dari Allah, bahwa kanan kiri kita ini penuh dengan malaikat, yang tugasnya macam-macam. Di antaranya ada yang tugasnya bagian
akan mencabut nyawa kita. Namanya malaikat Israel. Orang itu sakit bagaimana? Kalau malaikat Israel belum datang, dia nggak akan mati. Walaupun keperindes sepur nggak mati nanti. Ada aja jalannya tidak mati. Tetapi kalau Israel itu sudah datang, masuk angin dikit aja mati. Bahkan tidak sakit pun mati. Banyak orang kemarin di Binong itu badminton, tenis. Main tenis, tengah-tengah main tenis, langsung bus. Kenapa? Sakit apa? Enggak sakit apa-apa. Israel datang. Nah, itu aja. Ya. Maka kita ini harus merasa bahwa kanan kiri kita ini penuh dengan macam-macam malaikat. Di antaranya yang tugasnya mencatat seluruh amal kita. Dan nanti amal itu akan dikumpulkan. Nanti pada hari kiamat dia akan datang. Ini loh catatan amal kamu. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika orang membaca catatan amal terkejut, ini catatan kok komplit sekali, yang besar yang kecil nggak ada yang tertinggal ini. Maka menyesallah waktu itu orang-orang yang amalannya tidak dijaga. Masya Allah, bagaimana cara mencatatnya? Hanya Allah yang tahu. Sekarang ada pencatatan, pendataan dengan pena, pendataan dengan komputer, pendataan dengan macam-macam. Satu perpustakaan dimasukkan di flash disk kecil gitu sudah masuk semua. Nah, kamu itu amal kamu mulai umur 15 tahun sampai mati dicatat semua oleh para malaikat. Nanti pada hari kiamat dikalungkan ke leher kamu menghadap kepada mahkamah. Nah, ini catatan amal kamu. Sedetail-detailnya. Bukan hanya ditulis puasa Ramadan, tidak. Fulan puasa Ramadan, tidak. Puasa hari pertama, apa yang dia buat. Detik pertama, apa yang dia buat. Detik kedua, apa yang dia buat. Nah, semua dicatat. Nggak ada yang ketinggalan dikit pun. Seperti kalau pendataan pakai foto, pakai film itu nggak ada yang tertinggal, semua tercatat. Malaikat lebih daripada itu, pendataannya komplit. Bukan hanya bayan subuh ikut di masjid terangkil, enggak. Bayan subuh detik pertama melek, detik kedua ngantuk, detik ketiga melek lagi. Tulis semua. Pada hari kiamat, nah, baca sendiri. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hisaba. Baca tulisan catatan amal kamu. Cukup kamu sendiri sudah tahu kamu apa yang kamu telah buat. Oh, Masya Allah. Ternyata dosa saya banyak sekali. Semoga dengan Ramadan ini dosa kita diampuni oleh Allah. Diulang lagi.
Taqabbalallah, jazakumullah. Masya Allah. Malaikat tidak bisa melihat, tapi Rasulullah melihat. Maka kita yakin 100%. Insya Allah. Orang datang ke dokter, katanya dokter, wah kamu ini gulanya tinggi pak. Nah, gula apa toh? Gula darahnya tinggi kamu itu. Ini sudah 300, sudah 400 ini. Saya nggak percaya pak dokter omong kosong, nggak ada gulanya nih. Nah, kamu nggak percaya? Loh saya ini belajar di UNS 10 tahun loh, kamu nggak percaya? Ini sudah saya masukkan laborat, kamu nggak percaya? Silahkan aja, tapi tunggu, tidak akan lama kamu jebol ginjalnya. Rasulullah itu bukan belajar di universitas, belajarnya dengan malaikat Jibril di Sidratul Muntaha sana, di atas langit sana. Maka apa yang dikatakan Rasulullah kita yakini 100% pasti benar. Ulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang terakhir sekarang, rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Apa iman kepada takdir itu? Apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi dunia akhirat, semua telah ditentukan oleh Allah. Kapan mati kamu, hidup kamu, kawin kamu, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita usahanya niat ibadah. Apa yang akan terjadi sudah ada takdirnya. Paham ya Allah? Nah, kemarin Pak Dahlan Iskan itu loh kesini. Dia bilang, saya itu heran, saya itu dulunya itu sekolahnya sanawiyah kok sekarang jadi menteri. Ya memang sudah takdirnya begitu. Takdirnya begitu. Takdir berjalan untuk semua orang. Nggak akan ada yang bisa mengelak karena itu ketentuan Allah. Tapi takdir itu bagaimana? Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita usaha untuk supaya kita ini dapat pahala. Jadinya bagaimana? Urusan Allah. Paham? Lah supaya rukun iman ini mantap dalam hati kita, bagaimana? Selalu kita mudzakarahkan dan kita sampaikan. Kita sampaikan kepada orang lain. Nanti mantap dalam hati kita. Kalau kita dengar tok, kita nanti lemah. Sampaikan sama orang lain. Dengarkan, sampaikan, dengarkan, sampaikan. Maka setelah ini kita akan pergi ke masjid-masjid sekitar sini untuk latihan menyampaikan, mendengarkan supaya rukun ini mancep. Kalau iman ini mancep, nanti amal-amal kita jadi baik, akhirnya kita sukses dunia akhirat. Insyaallah. Diulang.
Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian nanti di masjid-masjid itu kita juga akan membuat suasana ta'lim, membaca kitab Fadilah Amal yang sampulnya hijau itu dibaca dengan penuh konsentrasi supaya kita dapat nasihat dari Rasulullah SAW, nasihat dari para ulama-ulama, nasihat dari para wali-wali Allah. Maka dengan kita mendapatkan nasihat itu, insya Allah kalau kita perhatikan akan ada peningkatan dalam kehidupan kita. Diulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian nanti di masjid-masjid akan kita buat suasana ibadah supaya kita ini menyadari betul bahwa kita ini hamba Allah. Pertama kali kita sholat, berdiri, ruku, sujud, mengagungkan Allah, supaya kita ini terasa bahwa ini hamba Allah. Mendengar hayya 'alas shalah, ini panggilan Allah, panggilan pencipta alam semesta yang menciptakan aku, maka berangkat dengan senang untuk sholat. Kemudian yang kedua puasa. Puasa itu untuk menyadarkan bahwa kita ini hamba Allah. Di depan kita makanan, minuman, semua ada, perut sudah lapar, tenggorokan sudah kering, tapi nggak berani makan. Kenapa? Makanan ini semua milik Allah, dunia ini milik Allah, mulut saya ini juga pemberian dari Allah, maka saya tidak berani makan kalau tidak dapat izin dari Allah. Begitu Allahu Akbar maghrib, oh ini izin untuk makan, baru makan. Jadi puasa itu untuk menyadarkan kita bahwa kita ini betul-betul hamba Allah. Nanti kita di jalan-jalan melihat wanita-wanita, kita nggak berani melihat. Kenapa nggak berani melihat? Karena ini mata ini adalah pemberian Allah. Itu wanita-wanita itu juga miliknya Allah. Semua miliknya Allah. Kalau Allah nggak boleh melihat, saya nggak akan melihat. Nah ini namanya kesadaran jadi hamba Allah dibuat dalam suasana ibadah. Tulang. Taqabbalallah, jazakumullah. Kemudian yang terakhir, kita akan buat suasana khidmat, saling melayani satu sama lain. Orang itu kalau mau khidmat, melayani orang lain, makanan, minuman, melayani orang lain, berkhidmat pada orang lain, maka akhlaknya jadi baik. Kalau akhlaknya baik, doanya makbul, diterima oleh Allah. Kalau doanya makbul, nasibnya jadi baik, kehidupannya jadi baik. Kalau orang itu jahat, doanya nggak makbul, akhirnya kebentur-bentur, ketulau-tulau. Ulang. Taqabbalallah, jazakumullah.
Maka setelah ini nanti akan dibentuk rombongan-rombongan, akan dikirim ke masjid-masjid. Kamu program ini tidak lama, cuma 3 hari aja. Kamu sungguh-sungguh, nanti itu akan ada kesan dalam hati kamu, sehingga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang panjang dalam kehidupan kamu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, nanti hasilnya dikit, akhirnya kesannya sedikit, akhirnya kurang barokahnya. Sebelum dibentuk rombongan-rombongan, saya minta kepada orang-orang kampung yang mau keluar lama 4 bulan atau 40 hari tambah masa sisa masa, silahkan ke selatan, monggo. Yang mau keluar 4 bulan 40 hari tambah masa sisa masa, semua ke selatan. Yang sanlat santri di sini dulu, nah, yang lain aja. Ini setelah ini akan ada sedikit pengarahan 5 menit dari Pak Dr. Ainul supaya pembentukan rombongan-rombongan ini tertib, kemudian nanti